Selamat datang kembali di channel saya, Hendro Wijayanto Channel. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat koneksi database MySQL JSP di dalam NetBeans. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah database, di mana nanti database kita akan menggunakan aplikasi SAM. Kemudian yang kedua adalah tools NetBeans Editor. Di mana nanti kita akan menggunakan NetBeans versi 8.0. Baik, kita langsung saja. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat database di PHPMyAdmin di dalam aplikasi SAM. Terlebih dahulu, silakan Anda start terlebih dahulu aplikasi SAM-nya. Untuk Apache dan MySQL. Kemudian setelah itu kita akan mencoba membuat database. Kita buka browsernya. Terserah nanti Anda ingin menggunakan browser jenis apapun, yang pasti browsernya berjalan dengan baik. Kemudian kita akan coba masuk ke localhost /phpMyAdmin. Jika tidak bisa, silakan Anda cek apakah di situ port di dalam SAM-nya sudah sesuai atau belum. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat database. Klik database. Kemudian create database, nama databasenya. Misalkan di sini adalah databasenya saya beri nama dengan latihan. Kemudian kita create. Kita sudah memiliki satu buah database, yaitu database latihan, di mana di dalamnya belum ada yang namanya tabel. Nah, karena topik kita kali ini adalah membahas mengenai koneksi database dengan JSP, maka tabel tidak perlu kita buat terlebih dahulu. Jadi kita cukup memiliki satu buah database saja. Setelah itu, langkah yang kedua adalah kita akan masuk ke tools NetBeans, di mana nanti kita di sana akan kita akan membuat yang namanya koneksi database menggunakan JSP atau Java Server Page. Langkah yang pertama adalah di dalam proses membuat koneksi ini, kita akan membuat file JSP, di mana di dalamnya adalah berisi script koneksi. Kemudian setelah itu kita akan import library MySQL JDBC driver. Jadi nanti biar NetBeans itu bisa terkoneksi dengan drivernya MySQL. Baik, kita langsung saja mulai. Anda bisa klik file, new project, kemudian Java web application. Kemudian next. Untuk project name-nya, misalkan di sini saya beri nama koneksi misalkan. Kemudian next. Kemudian kita gunakan servernya adalah Glassfish server saja terlebih dahulu. Karena di dalam server Java itu ada banyak sekali server, ada Oracle, ada Apache Tomcat, TomIE,
dan seterusnya ada Glassfish. Karena di sini yang tersedia adalah Glassfish, kita gunakan Glassfish terlebih dahulu. Untuk pembahasan server akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, kemudian langkah selanjutnya adalah kita next, kemudian finish. Nah, di sini kita sudah memiliki satu buah project dengan nama koneksi, di mana di dalamnya strukturnya adalah web page, di mana di sini nanti isinya adalah source code, file, program web. Kemudian di bawahnya lagi ada source package, di mana nanti di sini ada berisi tentang package Java. Jadi misalkan kalau kita akan menggunakan koneksi atau mungkin menggunakan membuat aplikasi JSP menggunakan servlet, maka nanti servletnya .java-nya itu diletakkan di dalam source package. Kemudian untuk library ini nanti di sini akan kita tambahkan untuk MySQL JDBC driver, di mana nanti di sini gunanya adalah untuk mengkoneksikan antara NetBeans dengan database-nya. Itu fungsi dari MySQL JDBC driver. Kemudian untuk configuration file di sini biasanya akan berisi file-file XML di mana akan mengcluster, akan mereferensikan servlet Java ke dalam JSP. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menghapus index.html-nya karena akan kita rubah menggunakan JSP. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian di dalam web page kita tambahkan satu buah file JSP. Kita bisa klik kanan web page, new JSP. Kemudian untuk file name saya beri nama index. Setelah itu kita klik finish. Nah, ini adalah tampilan dari index.jsp. Saya coba besarkan terlebih dahulu untuk fontnya biar lebih terlihat. Nah, di dalamnya hampir sama seperti HTML sebenarnya JSP ini, hanya saja di dalamnya kita bisa menuliskan file atau script Java. Itu bedanya JSP dengan HTML. Kita langsung saja akan kita buat di dalam body. Jadi di sini kita akan coba untuk membuat koneksi. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah biasakan ketika kita membuat atau menuliskan sebuah script, di situ awali dengan kata pembuka dan akhiri dengan kata penutup. Jadi nanti misalkan ada subbagian lagi, itu kita mudah mana awal mana akhir, mana dimulai skripnya, mana dimulai di akhir skripnya, itu akan mudah untuk memahami atau membacanya. Saya akan beri komen terlebih dahulu di sini. Ini kita tulis mulai skrip koneksi. Kemudian di akhir kita nanti akan beri tanda akhir skrip koneksi. Jadi misalkan nanti ada banyak sekali skrip, itu Anda akan mudah memahami membaca skripnya, di mana harus diawali, di mana harus diakhiri. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan lakukan import java.sql. Untuk menuliskan tag Java di dalam JSP ada kurung, kemudian persen, kemudian nanti diakhiri dengan persen kurung. Oke, kita akan coba import. Java.sql. Dimana nanti Java.sql ini nanti isinya adalah kita akan mengambil paket yang ada di SQL.
Setelah kita import, jadi sebenarnya yang perlu kita import itu adalah SQL connection, kemudian driver manager dan seterusnya. Hanya saja di sini saya menuliskannya adalah java.sql.bintang. Jadi semua library yang ada di java.sql itu akan dipanggil semuanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan buat connection. Connection dengan nama connection. Kemudian statusnya adalah null. Saya tutup dulu biar nanti tidak kelupaan. Kemudian kita beri try dan catch. Jika Anda menuliskan script yang berisi pasangan, jadi seperti if, else, kemudian try, catch, itu kan berpasangan. Try harus berpasangan dengan catch dan seterusnya. Nah, itu harus Anda tuliskan terlebih dahulu kerangkanya. Jadi nanti misalkan ketika skripnya itu panjang, Anda tidak akan kelupaan, catch-nya ketinggalan, kemudian kurawal tutup miliknya catch juga hilang. Nah, itu akan meminimalisir semacam itu. Catch, di mana di dalam catch itu biasanya ada exception. Semacam ini kerangkanya. Kemudian setelah itu di dalam try kita akan buat koneksi ke dalam database. String nama variabelnya connection, saya beri nama connection, URL sama dengan JDBC MySQL localhost. Kemudian jangan lupa nama database kita tadi. Database kita tadi namanya adalah database latihan. Kemudian string username. Apabila Anda menggunakan konfigurasi default miliknya phpMyAdmin di dalam SAM, maka username-nya adalah root. Bila Anda sudah merubahnya, ya Anda harus menyesuaikan username dan password-nya. String password. Password untuk phpMyAdmin di dalam SAM secara default-nya adalah 0. Sekali lagi, jika Anda merubah username password, sesuaikan dengan username password phpMyAdmin di dalam SAM Anda. Kemudian class for name, di mana nanti di sini isinya adalah driver com.mysql.jdbc.driver. Jadi kalau nanti driver MySQL-nya kita tidak import, kita tidak masukkan ke dalam library, tentu di sini CSP-nya tidak bisa terkoneksi dengan database. Kemudian connection driver manager .get connection, di mana di dalamnya nanti ada URL, kemudian username, kemudian password. URL-nya adalah bernama variabel connection URL, kemudian username, kemudian password. Di dalam try kita sudah selesai untuk menuliskan script koneksinya. Setelah itu kita masuk ke dalam catch. Nah, apabila di sini terjadi error, system.error,
maka akan tercetak adalah akan tertampil gagal koneksi. Diikuti dengan error message-nya. Oke, ini adalah script dari koneksi database antara JSP Java Server Page dengan database MySQL. Sebelum kita lakukan tes, kita tambahkan terlebih dahulu library MySQL di dalam libraries. Kita klik kanan libraries. Kita pilih add library. Kemudian kita cari MySQL JDBC driver. Kemudian kita lakukan add library. Setelah itu kita bisa coba jalankan index.jsp-nya. Apabila nanti koneksinya berhasil, maka nanti tidak akan muncul apapun. Sedangkan kalau gagal akan muncul tulisan gagal koneksi. Kita akan coba running atau bisa Anda gunakan kombinasi tombol Shift dan F6. Kita tunggu terlebih dahulu. Sampai servernya berjalan. Nah, ini adalah tanda dari koneksi JSP-nya sudah berjalan dengan lancar. Jadi kita berhasil menghubungkan antara koneksi database MySQL dengan JSP. Karena di sini tidak ada keterangan apabila berhasil dia akan memunculkan koneksi berhasil, maka di dalam tampilannya juga tidak ada tampilan apapun. Sedangkan apabila koneksinya ini gagal, maka akan muncul. Kita coba untuk database-nya kita coba hapus terlebih dahulu. Apakah nanti akan muncul error di sana? Kita akan coba running ulang. Ini adalah gagal unknown database, jadi tidak ditemukan database latihan. Ini bukti bahwasanya database kita sudah berjalan dengan lancar. Kemudian apabila kita tambahkan lagi database-nya, database latihan, kita buat lagi. Kemudian ini kita refresh kembali. Maka di sini akan muncul tampilan blank putih di mana tidak ada tanda error sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya sesuai dengan script yang kita tulis di sini, koneksinya sudah berjalan lancar. Baik, ini sedikit dari saya tutorial koneksi antara database dengan MySQL di dalam JSP yang kita tulis di dalam tools NetBeans 8.0. Kita lanjutkan di pertemuan atau di video selanjutnya dengan pembahasan yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, Indro Wijayanto Channel. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam teknologi.